Selamat pagi, Spiritual di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Mengawali aktivitas pagi Anda dalam merampungkan keseluruhan tanggung jawab Anda terhadap diri, keluarga, dan juga bangsa ini. Saya Daryl Adam akan terus bersama dengan Anda selama 1 jam. Kita akan bicara tentang sebuah fenomena yang beberapa hari ini itu betul-betul membuat kita tuh berpikir, kok bisa gitu ya, kekuatan sebuah fans itu menjadi keuntungan tersendiri, bahkan meningkatkan profit atau revenue dari sebuah perusahaan dan juga bisnis serta usaha. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada di antara dua narasumber saya yang juga ikutan antri untuk mendapatkan spesial meal-nya. Karena BTS mengeluarkan satu produk terbaru yang berkolaborasi bersama dengan McD, sehingga itu menimbulkan kerumunan. Bahkan dari beberapa data yang saya dapatkan, ada beberapa gerai yang ditutup, kemudian juga mendapatkan surat teguran dan segala macamnya. Tapi itu kita coba kesampingkan karena hanya sebagian dari imbas yang terjadi akibat fans marketing. Hari ini kita akan dibahas McD versus plus BTS dengan tema The Power of Fans Marketing. Bersama saya sudah ada Bapak Subiakto Priyosudarsono atau yang akrab disapa Pak B. Beliau adalah branding expert. Pagi Pak B. Pagi. Apa kabar Pak B? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih waktunya dan tidak ketinggalan juga ada managing partner in venture, ada Mas Yusuf Hadi atau Mas Iwo. Pagi. Assalamualaikum Mas Iwo. Halo, Daryl. Sehat ya Mas Iwo Daryl. Ya? Sehat. Alhamdulillah. Rambut nih. Biar kelihatan Oke, baik. Ya, sebagai Anda yang ingin tahu sebetulnya seberapa jauh sih, seberapa hebat sih, dan seberapa akurat sih fans bagi produk atau bisnis Anda. Kita bahas tentang the power of fans marketing. Mungkin pertama kita akan coba awali dengan satu overview singkat dari Mas Iwo. Mas Iwo, boleh izin Mas Iwo sebagai pengantar aja, bagaimana Mas Iwo melihat fenomena heboh branding campaign-nya McD dan BTS ini Mas Iwo? Oke, ini acara pagi ini luar biasa. Pertama karena kasusnya luar biasa, ya, McD dan BTS, dan kedua guest-nya juga luar biasa, Pak B ya. Pak B kebetulan 8 tahun di McD, jadi ngerti karakternya McD. Nanti akan banyak mungkin waktu banyak kita serahkan ke Pak B nanti ya. Nah, sebagai pengantar, teman-teman, saya kebetulan begitu ada kasus ini, ya, kasus ya kita sebutnya kemarin, ya luar biasa. Saya jadi ingat buku saya, ya buku pertama saya sebenarnya, buku di mana saya pakai nama sendiri, itu bukunya ini, ya judulnya Crowd. Ya. Baca ya. Ya. Judulnya Crowd, terus subtitlenya Marketing Becomes Horizontal. Ini buku pertama marketing mengenai sosial media sebenarnya, ya. Jadi saya melihat pada waktu itu marketing itu awalnya dari vertikal. Vertikal itu gampangnya itu ngiklan terus dibom gitulah, dari atas gitu kan, gods gitu. Nah, itu dibom ke bawah terus yang lain kena gitu. Makanya istilahnya targeting gitu kan. Tetapi dengan adanya dulu IG belum ada. Ya, IG itu persis 2008 atau 2010 ya. Nah, waktu itu Facebook dan Twitter masih baru-baru. Jadi di buku ini nggak ada case-nya IG karena memang belum ada. Itu hanya Facebook sama Twitter waktu itu ya. Nah, jadi saya bilang bahwa marketing itu bergeser dari vertikal ke horizontal. Horizontal itu artinya menggunakan kekuatan peers, ya, menggunakan kekuatan massa atau customer. Makanya ini subtitlenya ini kalau dibaca itu adalah your customer is your salesman gitu ya. Jadi menggunakan kekuatan peers. Kenapa peers to matters? Karena ya itu tadi, karena adanya Facebook, adanya Twitter at that time. Ya, jadi artinya konsumen itu bisa memanfaatkan platform sosial media untuk mengalirkan buzz atau mengalirkan word of mouth gitu. Makanya disebutnya jadi dari customer ke customer. Kalau awalnya dari brand ke customer gitu, itu vertikal. Sekarang dari customer ke customer marketingnya itu. Jadi bagaimana customer itu merekomendasikan produk ke customer yang lain, dan itu di-enable atau di-drive oleh peralatan baru namanya sosial media gitu. Jadi ide dasarnya itu. Nah, makanya dulu saya di dalam buku ini itu ada persamaannya ini. Jadi saya ngambil aja dari Einstein nih Pak B. Kan kita orang marketing kan
Pinter-pinter aja kan, Pak Bi. Yang penting kan pokoknya untuk ngawur-ngawur tapi untuk nyambung gitu, Pak Bi. Makanya saya bilang E WMC kuadrat, ya. E itu kira-kira energi marketing yang luar biasa kayak bom atom gitu. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi marketing yang luar biasa bukan digerakkan oleh brand, tetapi digerakkan oleh customer gitu, ya. Makanya itu E sama dengan WMC kuadrat, ya. WM itu adalah word of mouth, ya, word of mouth. C kuadratnya itu adalah community, di mana community-nya kenapa kuadrat? Karena community-nya ada dua, ada offline dan ada online gitu. Ya, kalau sebelumnya kalau Harley Davidson zaman dulu itu hanya offline, tetapi sekarang menjadi sangat powerful itu karena ada C yang kedua, yaitu komunitas online. Itulah yang dibangun di dalam Twitter, di dalam Facebook dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira ini adalah masanya atau customer-nya BTS yang kemudian ini kan kayak co-branding, nanti Pak Bi akan banyak cerita. Jadi co-branding antara BTS dengan McD. Kemudian masa BTS yang sangat powerful, sangat fanatik ini kemudian jadi karena udah kawin, jadi ya produknya berdua kan jadinya, maka produk itu kemudian mereka itu fans itu menjadi kayak evangelis gitu ya, jadi kayak kayak advocator gitu. Kalau evangelis itu dari kata bring, kalau terjemahannya itu bring the good news gitu ya, jadi artinya customer itu memberikan kabar baik ke customer yang lain gitu ya, sehingga kemudian dari customer ke customer sehingga menjadi viral dan kemudian kekuatan customer itu yang saya sebut sebagai E tadi, WMC kuadrat, word of mouth. Word of mouth itu dialirkan dari satu customer ke customer yang lain melalui C kuadrat, melalui komunitas sehingga menghasilkan energi atom atau energi nuklir yang luar biasa, yang nggak terbendung seperti yang terjadi kemarin dan mungkin hari ini. Oke, mungkin pengantarnya itu. Jadi nanti kita banyak tanya Pak Bi nih. Jadi kira-kira termasuk saya pengen tahu nih, kira-kira merancang, karena gini, kebanyakan viral atau kebanyakan word of mouth marketing itu terjadi tidak by design ya. Jadi sangat sulit sekali karena kan ada unsur authenticity di situ. Itu sangat sulit, tapi tetap bisa dikonstruk atau di planning gitu kan. Mungkin kita akan tanya ke Pak Bi. Mungkin pengantarnya itu dulu ya. Oke. Masih tanggung ya. Kita melanjutin Pak Bi, nanti kita bahas lebih detail di sesi kedua ya Pak Bi ya. Ya. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya kita akan coba bahas lebih spesifik lagi tentang sebuah kejadian luar biasa. Saya katakan hal tersebut karena memang ini cukup menyita perhatian dari entah para customer atau mungkin juga beberapa penggiat ekonomi yang berhubungan dengan food and beverage pastinya, khususnya di McD sendiri. Nah, bagaimanakah nanti cara yang bisa Anda pelajari sebagai bagian dari word of mouth marketing yang begitu kuat seperti disampaikan Mas Iwo tadi? Anda bisa bersabar sejenak karena kita akan break dan sambung di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Satu ilmu pembelajaran yang wajib Anda catat ya. Kemudian juga sebisa mungkin Anda aplikasikan ilmu-ilmu yang terjadi dalam sebuah fenomena antara McDonald's dan juga BTS, di mana itu menimbulkan satu power of fans marketing. Nah, kita bahas tentang bagaimanakah alurnya dan caranya bersama dengan dua ekspertis kita hari ini. Ada Mas Yuswo Hadi atau Mas Iwo dari Managing Partner in Venture, dan juga ada Mas Subiakto Priyo Sudarsono atau yang akrab disapa Pak Bi. Oke, Pak Bi, kita boleh langsung mulai Pak Bi. Anda melihat fenomena yang terjadi kemarin itu sebagai sebuah apa? Karena ini kan viral banget gitu loh. Baik mungkin juga secara media sosial, fakta di lapangan, beberapa gerai sempat ditutup, bahkan ada juga yang mendapatkan teguran tertulis karena melanggar protokol kesehatan. Ada kerumunan di sana gitu. Tapi kita kesampingkan hal itu dulu ya sebagai masa awal, walaupun kita bahas nanti. Nah, Pak Bi melihat viral kampanye McD dan BTS ini seperti apa? Ada faktor nggak kira-kira yang menentukan suksesnya kampanye ini sendiri, Pak Bi? Iya. Selamat pagi, Mas Iwo, Mas Beril. Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Saya sapa. Baik. Jadi pengalaman saya dari tahun 97 sampai 2004 saya menangani McDonald sebagai brand agency. Itu saya membaca kekuatan dari McDonald itu ada pada manajemennya, Mas. Jadi mereka tuh menjalankan 4 pilarnya itu betul-betul excellent ya.
dari mulai marketing, kemudian operation, kemudian HR, ya, menyiapkan manusia-manusianya, dan kemudian yang terakhir adalah finance. Nah, ini mereka menyiapkannya secara serius. Jadi kalau kita lihat kegiatan sekarang ini, ada kegiatan marketing. Kegiatan marketing yang tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan yang tiga yang lain. Ini kekuatan dari McD di situ. Nah, kalau dilihat dari hal tersebut, maka kegiatan marketing kali ini kelihatannya bikin operationnya kedodoran. Jadi itu, ya, kalau saya lihat. Makanya nanti malam saya akan IG live bersama Mas Koko Hadiono, itu GM McD selama 20 tahun, itu bagaimana mempersiapkan sebuah campaign itu harus dipersiapkan secara sempurna. Nah, saya melihatnya seperti itu. Nah, ini adalah fenomena marketing 4.0 ya, menurut saya. Jadi, saya membagi marketing itu dalam 4 tahap. Yang pertama, marketing 1.0 yang Mas Siwo barusan bilang adalah top down 4P itu. Jadi, gitu. Itu eranya 60 sampai 90 ya. Nah, era 90 itu sudah masuk ke dalam era marketing 2.0. Marketing 2.0 itu fokusnya pada customer, bukan lagi jualan produk. Kemudian marketing 3.0 itu fokusnya kepada co-creation. Jadi yang disebutkan oleh Mas Siwa tadi menjadi horizontal marketing itu adalah pada tataran marketing 3.0, di mana konsumen juga ikut menciptakan produk melalui word of mouth. Abadnya apa? Zamannya memang itu, Mas. Jadi mulai tahun 2000-an ya, itu word of mouth yang terkenal. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke marketing 4.0 di mana hasilnya adalah para evangelis. Jadi kalau tadinya itu yang digarap lebih pada produknya di otak-atik ya, inovasi pada produk gitu. Kemudian inovasi sekarang pada konsumennya. Jadi diawali tahun 90 itu dengan tagline itu kita menginovasi konsumen, membuat konsumen menjadi siapa. Nah, sekarang lebih dalam lagi. Yang diramal oleh Mas Siwo di bukunya itu kejadian bahwa kerumunan customer itu kerumunan pelanggan itu dijadikan sebuah kekuatan. Yang kalau Seth Godin mengatakannya tribe sih. Jadi kalau di marketing 4.0, di mana produknya bergeser dari produk menjadi engagement, yang kedua harga berubah menjadi excitement, kemudian delivery atau logistik berubah menjadi everywhere, dan yang terakhir iklan itu sudah berganti dengan evangelis. Nah, sehingga yang digarap oleh Big Hits sebagai sebagai promotor, sebagai agensinya BTS, itu adalah para evangelis yang kemudian mengkonsumsi musiknya BTS dan menjadikannya dia tribes. Itu karena ada 7 orang itu yang menjadi leader untuk yang punya ide yang sama, selera yang sama, untuk menggerakkan kerumunan tadi, Mas. Oke, baik. Singkat sebelum saya lempar ke Mas Siwo. Tadi kan Pak B mengatakan adanya marketing, corporate, HR, dan juga finance yang begitu kuat ya secara manajemennya. Tapi pertanyaan dasarnya, apakah memang strategi ini yang dilakukan kampanyenya oleh BTS dan juga bersama dengan McD itu dirasa pas nggak kira-kira Pak B? Masuk momentum pandemi COVID-19, di mana masyarakat masih menghindari kerumunan, sehingga itu menimbulkan banyak crowd gitu loh. Apakah ini tidak menjadi sebuah dilema buat internal manajemen McD-nya sendiri? Ya, makanya saya bilang operasinya kedodoran karena tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan bahwa akan terjadi serbuan dari army itu seperti itu. Dan sebetulnya mereka itu hanya menggunakan kampanye online ya, Mas ya. Jadi tidak offline, jadi tidak melayani offline. Dia hanya melayani online, pemesanan lewat online. Nah, ini sebetulnya cara mereka untuk ngeles kalau ada tuduhan bahwa ini menciptakan crowd. Enggak kok, kita jualnya online gitu. Jualnya online itu sama satu persatu, tapi karena datangnya bareng, maka jadi crowd gitu. Ojolnya yang masalah. Ya, dan crowdnya itu bukan
konsumen, Mas. Ya. Produknya itu ojol. Jadi kalau misalnya nanti akan disalahin gitu ya, disalahin gitu, itu ada pihak ketiga yang bisa dijadikan kambing hitam. Kambing hitam. Oke, Mas Iwo, silakan Mas Iwo. Ya, jadi nyambung yang tadi Pak Bi ya, crowd atau tribes itu memang menjadi kekuatan, itu yang saya bilang itu kenapa saya ambil perumpamaan EMC kuadrat ya, karena E-nya itu memang tenaganya luar biasa ya. Kalau dulu kan, dan ini murah ya Pak Bi ya, karena kalau dulu kan iklan itu kan makin iklannya makin coverage-nya makin tinggi, reach-nya makin tinggi, duitnya makin mahal gitu. Ya. Tapi ini murah sekali gitu. Tapi celakanya, nanti tanya ke Pak Bi nih, celakanya memang ngerancang sebuah viral itu nggak gampang gitu. Murah sekali, tetapi ngerancangnya atau memplanning sebuah, karena sering terjadi, saya juga ngalami, Pak Bi juga mungkin ngalami dalam skop yang kecil ya. Kita sudah, misalnya tulisan Pak Bi, kalau saya kan tulisan ya. Saya sudah ngerancang tulisan ini bakal viral gitu, tapi tiba-tiba nggak kejadian gitu. Tapi seringkali saya biasa-biasa aja, tiba-tiba viral gitu. Nah, jadi susah membaca, harus pinter-pinter baca psikologi massa, sehingga kira-kira kalau saya ya tulisan itu kira-kira ini bisa menimbulkan tulisan ini di forward atau enggak, atau itu sulit diprediksi. Sama dengan ini, saya kira juga McD sudah pasti ya, dia sudah mempredik bahwa ini akan rame, tapi barangkali juga nggak seheboh ini gitu, sehingga dia juga nggak siap ketika misalnya, kan awalnya ada drive-thru Pak Bi ya, tapi drive-thru-nya kemarin saya kemudian ke McD yang Kelapa Gading itu ditutup gitu ya. Jadi itu artinya dia nggak predik sebelumnya gitu, karena kalau dia predik sebelumnya pasti nggak pakai drive-thru tuh. Ya, kalau drive-thru kan berarti faktor McD ada salahnya gitu. Tapi kalau ojol kan nggak. Tapi itu artinya menurut saya McD pun sebenarnya nggak menyangka bahwa viralnya itu sebesar ini gitu. Jadi memang sulit sekali kita itu merancang sebuah viral atau merancang sebuah sesuatu yang virality itu sulit sekali. Gitu. Okay. Ya, Pak Bi, ini ada dua kekuatan sebetulnya yang kalau dicermati lebih dalam lagi, memang sebetulnya bisa berpengaruh ya. Tapi karena sudah timbulnya simbiosis sehingga menimbulkan animo yang sangat besar buat para pecinta BTS-nya juga untuk para McD lovers-nya sendiri. Nah, yang saya tanyakan, apakah memang butuh satu kekuatan atau dua kekuatan untuk bisa menggabungkan, menghasilkan sebuah fenomena viral seperti ini? Dengan harapan profit, revenue sebuah bisnis itu bisa terdongkrak dalam 1 atau 2 hari misalnya, Pak Bi. Ya, sebenarnya ini adalah McD memanfaatkan BTS atau ARMY. Memanfaatkan memanfaatkan ARMY-nya itu. ARMY-nya. Karena apa? Karena para evangelis ini pasti akan nyebarin berita. Nah, itu yang pertama. Kondisi yang kedua adalah McD di dunia digital tidak sekuat evangelisnya BTS. BTS, betul. Kalau mungkin dalam real dunia nyatanya mungkin lebih besar. Di 120 negara ada 23.000 lebih gerai gitu ya. Dan kemudian setiap hari itu 68 juta transaksi. Itu menunjukkan bahwa McD memang punya kekuatan real dalam arti kata offline ya. Nah, itu disadari banget sama UNESCO karena ini kan sebetulnya program global Mas ya. Jadi ini ada kita kampanye yang kedua setelah Amerika sukses baru dilepas di Indonesia karena Indonesia ini BTS-nya paling besar. ARMY-nya paling besar dibanding yang lain untuk ASEAN ya. Nah, jadi jelas bahwa ini McD memanfaatkan kekuatan ARMY yang ada di digital. Oke, baik. Tahan sebentar. Pak Bi, kita break dulu ya. Mohon izin Pak Bi ya. Yang tidak diperkirakan oleh McD adalah fenomenal ini sebesar ini, itu aja. Baik. Kita kunci di situ dulu. Nanti kita sambung lagi. Mas Siwo juga sabar-sabar. Nah, buat Anda semua yang ingin tahu lebih jauh dan berinteraksi langsung dengan Mas Siwo dan juga Pak Bi, Anda bisa coba langsung berinteraksi ke 0812 11 12 959 atau berkomentar di kolom chat kami yang sudah disiapkan di kanal YouTube Smart FM ya, karena kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Nanti kita akan coba bahas tentang hal yang berhubungan dengan teknisnya. Bagaimana sih sebetulnya untuk bisa merancang kampanye branding yang menciptakan viral. Ini berdasarkan expertise dari Pak Bi yang pernah bergabung bersama dengan McDonald's pastinya, karena beliau menangani kampanye McD cukup lama. Kita segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Subiakto Priyo Sudarsono atau yang akrab bersama Pak Bi, beliau adalah seorang branding expert. Juga hadir Mas Suhadi di sini, aka Mas Siwo, selaku mewakili managing partner in venture. Nah, hari ini kita masih bicara tentang sebuah kejadian yang sangat luar biasa, di mana banyak sekali gerai yang ditutup sementara 1 kali 24 jam, bahkan juga mendapatkan teguran tertulis karena imbasnya selama pandemi COVID-19 inilah menciptakan kerumunan. Tadi Pak Bi sudah menjelaskan secara detail. Sebetulnya yang menimbulkan kerumunan ini adalah para ojol itu sendiri gitu, yang mereka mungkin berdasarkan pemasaran online, berebut segala macamnya, bahkan mungkin juga fakta yang ada di lapangan ketika Anda melihat di tayangan TV. Ya nggak bisa disalahin dong Mas, ini kan ada promo, siapa yang nggak tergiur dengan promo? Jadi customer kami juga memanfaatkan hal ini. Nah itulah statementnya. Nah tapi kita kesampingkan dulu hal itu Pak Bi, saya mau melihat kan Pak Bi sendiri kan sudah bergabung menangani kampanye McD sejak lama. Bahkan saya yakin kalau bicara masalah viralitas yang dirancang rapi itu sudah dalam bahasa itu sudah ngelotok banget ya Pak Bi ya. Tapi boleh nggak dikasih gambaran nih Pak Bi? Sebenarnya gimana sih merancang kampanye branding yang bisa menciptakan viral? Karena banyak viral-viral juga yang negatif tapi viral juga. Nah ini positif tapi viral juga. Nah secara esensi sehatnya tuh bagaimana merancangnya Pak Bi? Oke, yang pertama, orang branding itu fokusnya bukan pada jumlah manusia. Oke. Fokusnya adalah berapa jumlah merek yang ada di kepala manusia. Jadi setiap manusia itu punya kemampuan mengingat 7 merek dari satu kategori. Itu namanya evoklis. Nah, bagaimana kita mengelola itu supaya menjadi top of mind? Salah satu caranya dengan cara viral tadi. Nah, viral itu seperti Anda katakan tadi, berita baik viral, berita buruk juga viral. Mengapa viral? Karena itu trigger, yang di-trigger itu emosinya, Mas. Jadi emosi itu ada 4 yang bisa membuat viral. Nah, saya nggak mau buka di sini, biar penasaran gitu ya. Nah, salah satunya adalah rasa marah. Ya. Senang, sedih. Tadi kan Anda bilang viral karena senang, viral karena sedih, ya sedih karena berita buruk lah ya. Kemudian juga viral karena marah, gitu ya. Orang marah itu bisa viral. Konsumen marah itu viral. Kemudian yang terakhir itu penasaran, ya, penasaran. Nah, kalau kita memainkan 4 itu, kita nggak perlu lihat jumlah manusia yang akan penasaran. Anda trigger satu saja, nanti dia akan semuanya akan masuk gitu. Jadi kalau Mas Iwo mau memprediksi, ini saya punya tulisan akan viral apa enggak, Anda pakai 4 itu aja Mas. Dan itu ada di headline aja. Jadi headline-nya itu bikin marah, bikin happy, bikin sedih, bikin marah atau bikin penasaran, itu aja. Jadi ada yang bilang penasaran adalah pemasaran. Jadi ini. Nah, cuma ini sekarang ini di era marketing 4.0 ini produknya bukan lagi produk tapi engagement, Mas. Bagaimana Anda menggunakan sedih tadi, tapi sedih bersama, sedih berjamaah, senang berjamaah, penasaran berjamaah. Nah itu menjadi produknya nih sekarang. Jadi jangan jualan produk gitu. Tapi yang Anda kelola itu yang menggerakkan jamaah itu bergerak gitu. Nah, kalau BTS kenapa dipilih sebagai global campingnya McD? Karena BTS memang difokuskan kepada international market. Itu yang cowok-cowoknya ya. Kalau yang ceweknya itu si Blackpink kan. Blackpink itu untuk international market juga. Nah, yang menarik adalah ARMY itu besar sekali, Mas. Di luar Korea itu besar sekali. Kalau di dalam Korea masih kalah sama EXO ya. EXO itu di Korea dalam negeri besar sekali. Oleh karena itu BTS banyak kan menggunakan lagu-lagunya bahasa Inggris. Butter lah, jadi menggunakan bahasa, karena fokusnya memang di luar dari Korea. Oke.
Baik, Mas Iwo dan Pak Bi, saya izin ke WhatsApp dulu ya, sebentar ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebetulnya klarifikasi sih. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang seorang atau sosok itu berpengaruh, Pak Bi, terhadap viralitas sebuah kampanye? Entah itu yang positif atau yang negatif. Karena saya yakin dengan dipicu satu hal tadi saja, itu mampu memviralkan sebuah keadaan. Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Jadi, saya mau jelaskan dulu perbedaan. Karena begini, ini semua viralitas itu terjadi kalau kita bisa menggerakkan engagement. Kalau nggak engage, jangan berharap viral. Nah, engagement ada dua macam nih, Mas. Engagement karena suka sama kontennya, diviralkan, atau dibohongkan, kalau istilahnya Mas Iwo, di word of mouth kan itu adalah evangelis. Evangelis itu tidak harus jadi konsumen. Tapi kalau brand advocate itu harus konsumen. Dia harus merasakan pengalaman dengan produknya. Nah, advocate ini pembela, Mas. Para pembela. Nah, kedua kelompok ini bisa membangun satu kerumunan yang disebut tribes. Asal syaratnya punya ide yang sama, punya tujuan yang sama, dan punya pemimpin yang otoritatif. Sehingga kalau Anda tanya apakah seorang tokoh bisa menggerakkan viral, pasti, karena tokoh itu pasti punya tribes lah. Ya, jelek-jelek ini saya juga punya tribes. Mas Iwo juga punya tribes gitu. Fanatik tuh tribesnya Pak Bi nih, fanatik nih. Ya, jadi dan itu jangan dikira lahir dengan sendirinya, Mas. Itu dirancang semuanya. Oh betul. Dibangun Pak ya, dipupuk pelan-pelan sampai menjadi fanatik. Ya. Nah, banyak orang nanya kenapa kok Pak Bi nggak nulis buku. Saya bilang buku biar Mas Iwo aja. Tapi nanti kalau tribe saya sudah mencapai 100.000, nah baru saya nulis buku. Pemasarannya itu jualannya sudah captive ya Pak ya? Nggak perlu iklan jadinya. Kalau saya iklan di Smart FM lah. Gitu ya. 3 menit terakhir Mas Iwo, silakan menambahkan. Ya, ini sesi terakhir sudah atau belum? Belum ya? Belum kan? Belum, 3 menit terakhir di sesi ketiganya. Ya, jadi sosok itu menjadi penting sekali ya. Makanya di dalam setiap tribes itu mesti harus ada quote and quote, ada nabinya gitu ya. Jadi dia selalu begitu. Kalau dalam Apple contohnya Steve Jobs itu kayak anunya ya, simbolisasi dari orang yang jadi role lah, jadi role model di mana same goal, same interest ya, same purpose itu diikat gitu. Memang betul sebuah tribes itu muncul kalau ada goal yang sama, ada interest yang sama, ya, ada aspirasi yang sama. Sejauh itu nggak ada, maka nggak akan terbentuk. Dan sosok ini, ya, itu adalah menjadi pengikat dan menjadi trigger. Kalau word of mouth itu menjadi trigger gitu dari. Kalau dalam konteks BTS itu ya anggota bandnya itu yang menjadi pengikat dari same goal, same purpose, same interest itu. Itulah yang kemudian menjadi powerful ya. Jadi selalu biasanya ada sosoknya di situ sebagai simbolisasi, karena kalau nggak ada simbolisasinya itu biasanya kurang rekatnya, itu kurang gitu. Oke. Itu. Ya, sebelum break Pak Bi, saya mau menanyakan satu hal. Ini mungkin pertanyaan klasik yang sempat juga ditanyakan. Ada 2 sosok yang hadir ketika viralitas dari McD dan juga BTS. Yang pertama sosok band BTS sendiri, yang kedua adalah Ronald McDonald ini sendiri. Nah, ini perannya bagaimana kira-kira Pak Bi? Apakah sifatnya lebih melengkapi karena banyak orang yang lebih tahu dan familiar dengan Ronald McDonald, sedangkan BTS itu kan baru-baru aja belakangan ini. Apakah memang perlu dikawinkan untuk bisa menciptakan sebuah engagement yang baru lagi, karena kampanye branding seperti itu masih akan dibutuhkan terus sampai masa depan? Ya, nggak gitu Mas. Jadi sekarang ini yang rame itu bukan tribes-nya McDonald's, tribes-nya BTS, ARMY. Ya. Ini harus kita pahami. Kenapa? Karena tribes McDonald itu loyalnya kepada 3 produk. Ya, yang pertama burger, French fries, sama cola. Itu yang disebut main menu mereka. Flavor pertama, flavor kedua, flavor ketiga. Nah, nugget itu termasuk flavor keempat. Ayam flavor keempat, nasi flavor keempat, termasuk teh botol juga flavor keempat. Nggak bisa masuk nih.
Internasional tuh kenali cuma 3 itu doang, gitu ya. Sehingga ketika yang dijual itu bukan burger, itu pasti bukan Tribes McDonald. Oke. Gitu. Ya. Oleh karena itu mereka menciptakan 4 flavor nugget ini, gitu. Nah ini kalau tidak perlu di trigger oleh brandnya, oleh produknya, bisa juga di-trigger oleh belief systemnya. Jadi karena brand itu kan belief systemnya. Makanya tadi Mas Siwo sampai bilang nabi gitu karena kalau sudah belief systemnya jalan, Mas, itu tai kucing rasa coklat, Mas, kata Gomblo itu almarhum, ya. Jadi apapun dia akan belain. Nah itu sudah sampai kepada tingkatan itu. Oke, baik. Ini sudah sampai menuju ke penghujungnya ya. Berarti sudah terlihat jelas bahwa peran dari belief system itu dalam semua produk dan juga aktivitas itu begitu kuat ya Pak Bi ya. Termasuk ketika memviralkan sebuah produk atau hal yang lainnya. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Termasuk kita juga pengen tahu apa sih sebetulnya lesson learned dari pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Bi dan juga Mas Siwo nanti di sesi terakhir terhadap McD dan juga BTS dalam The Power of Fans Marketing. Ada jangan kemana-mana, Smart Listeners, kami segera kembali. Tersisa 8 menit terakhir waktu saya untuk sharing session bersama dengan Pak Subiakto Priyo Sudarsono atau Pak Bi, seorang branding expert, dan juga ada Mas Yusuf Hadi atau Mas Siwo, managing partner in venture. Dan kita coba bahas nanti lebih spesifik tentang apa sih lesson learned-nya yang mungkin bisa Anda copy paste ya terhadap bisnis atau usaha Anda ketika ingin menciptakan satu momentum viral, tapi viral yang positif gitu ya. Nah, saya mau menyapa selamat pagi dan terima kasih buat Smart Listener yang sudah bergabung di kanal YouTube. Hari ini saya coba baca dulu, ada Wirausaha Kuliner Pangan, mantap, oi Pak Bi dan juga Mas Siwo. Mbak Ulan, thank you pagi. Kemudian Pak Dadan Abdul Rahman juga terima kasih. Kemudian, ini ada Mbak Devi. Mbak Devi mengatakan begini, saya mau nanya, bagaimana cara menciptakan tribe yang sangat cinta dan memburu barang-barang idola atau brand yang cinta? Terima kasih. Mungkin Mas Siwo dan juga Pak Bi bisa mengomentari pertanyaan Mbak Devi. Pak Bi aja. Pak Bi, silakan Pak Bi. Oke. Menciptakan tribes itu dengan engagement. Engagement itu jadikanlah konsumen Anda itu pacar Anda. Yang kalau kita ngomong itu harus menyenangkan dia. Kalau dia mengeluh itu harus kita tanggapin. Kalau dia punya kesukaan harus kita kasih. Ya, itu adalah cara untuk menciptakan tribes. Jadi ciptakanlah engagement. Buatlah mereka itu merasa dekat sama kita. Bahwa kita kenal secara personal. Itu penting banget. Oleh karena itu, Mas Siwo, saya, itu kalau bikin konten, terus di komen, pasti saya jawab komennya. Karena itu cara yang paling simpel untuk menciptakan engagement. Iya. Oke. Membangun engagement ya. Kemudian Pak Petrus Suganda, terima kasih pagi juga. Pak Dika Ricardo, apakah strategi marketing dari McDonald sama BTS ini bisa dilakukan oleh UMKM dengan memanfaatkan influencer yang sedang naik daun, Pak Bi? Dan ada tips nggak agar UMKM dapat menciptakan hot market? Silakan, Pak Bi. Oke, saya paling nggak suka dengan istilah influencer. Karena itu istilah kuno banget, Mas. Ya, influencer, kemudian endorser, kemudian testimoni, itu kuno banget gitu loh. Itu kenapa sih? Vertikal ya Pak ya? Iya, kenapa sih kita sudah di zaman horizontal, kita sudah masuk ke alam digital, tapi kok pikirannya masih kolonial gitu loh. Nah, itu yang saya sesali dari teman-teman tuh, kenapa mikir itu mindset masih kayak gitu. Belajar sama Mas Yusuf makanya. Nah, kalau kita bicara BTS ini, McD tidak menggunakan BTS sebagai endorser. Bukan, nah itu bedanya di situ. Itu yang paling penting. McD menggunakan ARMY sebagai mover, promoter. Jadi beda ya Mas ya? Jangan lihat BTS-nya, yang dimanfaatkan McD bukan BTS-nya. Yang dimanfaatkan McD adalah ARMY-nya untuk menjadi prime mover atau promoter.
Yang satu vertikal, kalau manfaatkan BTS itu vertikal, tapi kalau manfaatkan P itu horizontal, gitu gampangnya. Betul. Itu betul, saya setuju. Jadi kalau memanfaatkan BTS, itu pemikiran lama. Zaman Pak Bi boleh lah itu ya, karena marketingnya memang eranya era 1.0. Sekarang ini di 4.0. Yang yang dimanfaatkan itu adalah tribes-nya, army-nya itu, untuk menjadi prime mover, menjadi pembeli sekaligus promoter. Oke, baik. Itu pemikiran anak muda ya Mas ya, kalau yang tua-tua sudahlah. Oke, baik. Saya yang ngomong tua juga. Pak Bi dan juga Mas Iwo tinggal 4 menit terakhir, jadi saya harus bagi waktu nih. Mohon izin dulu ke Pak Bi. Pak Bi, apa kira-kira lesson learned yang bisa disampaikan sebagai sebuah insight sebelum kita akhiri perbincangan ini? Paling tidak, nanti lesson learned yang disampaikan Pak Bi bisa di-copy paste lah ya, walaupun ada sedikit modifikasi buat para pelaku UMKM dan juga para pebisnis lainnya, sehubungan dengan branding yang viral. Silakan Pak Bi. Ya, peristiwa ini membelalakkan mata semua praktisi branding dan juga praktisi marketing dan semua klien bahwa kita sudah di era marketing 4.0. Kita sudah ada di era inbound marketing, ya, memanfaatkan crowd atau kalau istilah Mas Siwa tadi fans, memanfaatkan evangelis untuk menjadi user atau buyer dan juga promoter. Nah, ini ternyata sekarang itu sudah bisa dijalankan. Ini sebuah demonstrasi yang bisa dicontoh oleh semua orang. Ya. Sangat sulit sekali saya meyakinkan klien saya bahwa it works. Mereka selalu bilang kembali kepada endorsernya siapa, brand ambasadornya siapa. Aduh, kuno sekali. Ya, sekarang itu jangan ngomong itu brand ambassador. Dia itu punya ini apa enggak? Dia punya tribes apa enggak? Itu yang paling penting. Oke, baik. Mas Iwo, silakan. Oke, jadi saya terus terang ya dengan adanya peristiwa ini, ya walaupun sebelumnya juga ada ya, tapi saya karena ini heboh banget, saya jadi teringat apa prediksi saya. Dulu buku saya itu Pak Bi, dulu kurang begitu apa ya, masih kalah sama marketing and finance gitu ya. Karena ya pada waktu belum ngerti gitu. Ya tadi Pak Bi bilang meyakinkan apa marketer untuk percaya pada horizontal itu nggak ngeh gitu, nggak gampang gitu loh. Makanya sekali lagi teman-teman sekarang ini ya sekaligus peristiwa McD ini mengingatkan kita bahwa marketing itu udah bergeser dari ini saya ngomong tuh 2008 loh Pak Bi, ya artinya sudah waktu itu belum ada IG ya, belum ada TikTok apalagi ya, jadi masih Facebook, Twitter baru 2-3 tahun. Jadi tapi pada waktu itu ya saya coba aja Pak ngeramal gitu. Ternyata benar sekarang. Ya, jadi artinya teman-teman harus sudah mulai yakin bahwa marketing itu bergerak dari vertikal ke horizontal gitu. Ya, jadi cara-cara vertikal itu akan kurang ya tetap oke, tapi biasanya saya sih bilangnya kayak nyandu Pak Bi. Jadi begitu kita sudah ngiklan sekali, maka mau nge-reach yang gede mesti harus disuntik lagi dan nggak bisa berhenti gitu. Tetapi kalau viral itu kadang-kadang sekali program itu jalan itu bisa sekian investasi 10 tahun itu bisa tertutup dari satu investasi itu. Jadi teman-teman gunakanlah kekuatan peer to peers ya, gunakanlah kekuatan customer itu sebagai your most powerful salesman, kira-kira gitu. Makanya sesuai dengan yang merah itu Pak Bi, yang merah itu cerita mengenai bahwa sebenarnya marketer yang paling hebat itu adalah your customer gitu. Jadi marketing bergerak dari vertikal ke horizontal. Kira-kira mungkin lesson learn-nya itu untuk menegaskan lagi bahwa kita mesti harus approach-nya harus sudah mulai berubah dari 1.0 ke 4.0 tadi seperti dibilang Pak. Ada satu catatan Mas yang penting sekali. Bahwa BTS dan arminya itu bukan mendadak Mas, itu direncanakan jauh hari. Jadi pada waktu presiden pertama Korea, begitu mereka merdeka tahun 64, sudah direncanakan ada 3 produk yang mereka akan menduniakan, merebut posisi pusat kreatif dunia, kemudian herbal dan kemudian juga makanan. Itu akan direbut pusatnya di negara Korea
dan itu mereka menggunakan strategi Korean Waves. Jadi bukan hanya mendadak sontak nyanyi terus boom gitu, enggak. Memang sudah kuat sekali. Ya. Luar biasa ya. Pak Subiakto Priyo Sudarsono atau Pak Bi, terima kasih banyak pagi hari ini waktunya. Sudah luar biasa hari ini sama Pak Bi. Yes, insight-nya sangat luar biasa. Pak Bi, terus Pak Bi. Olahraganya kenceng sih, jadi sehat. Mas Bimo, terima kasih banyak ya. Kami doakan sehat-sehat selalu dan kita bisa berkontribusi. Dan terima kasih buat Smart Listener sudah bergabung di kanal YouTube kami dan juga di WhatsApp kami. Mohon maaf karena terbatasnya waktu kita nggak bisa melanjutkan perbincangan ini. Tapi mungkin nanti di episode berikut akan ada bahasan yang lebih menarik lagi sehubungan dengan yang terjadi berhubungan dengan branding dari produk Anda. Saya Daniel Adam pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa.